Selamat datang di Accounting Session, saatnya merupiahkan transaksi. Di video kali ini kita akan bahas chapter 10 tentang Acquisition and Disposition of Property, Plant, and Equipment. Nah, ini adalah materi dari kelas akuntansi keuangan menengah, biasanya di yang level 2. Sebelum masuk lebih jauh, jadi acquisition itu adalah proses perolehan suatu aset, di mana aset yang mau diakuisisi di sini, fokus untuk chapter ini adalah aset yang berjenis property, plant, and equipment, atau nanti akan saya singkat PPE. Terus kita akan bahas juga disposition. Disposition itu disposisi, artinya kita mendisposisi PPE ini dari catatan kita gitu. Jadi PPE sendiri itu termasuk dalam golongan non-current asset. Nah, non-current asset itu kan ada beberapa jenis. Nah, PPE ini adalah salah satu jenisnya. Berarti karena non-current asset, biasanya aset ini akan salah satunya punya ciri long life gitu. Umurnya panjang. Oke, langsung saja. Sebelum masuk lebih jauh, jadi di chapter 10 ini kita bahasannya itu ada apa aja sih? Pertama, kita akan bahas atau mengenali apa itu property, plant, and equipment, mulai dari proses perolehan aset PPE-nya, acquisition-nya itu seperti apa. Lalu nanti kita belajar tentang biaya-biaya untuk memperoleh PPE ini. Nah, itu biaya-biayanya tuh include apa saja gitu. Apakah hanya biaya pembelian atau ada biaya-biaya lain yang bisa jadi cost untuk suatu aset PPE gitu. PPE itu salah satu jenis asetnya, nanti ada land, equipment, sama sebenarnya ada satu lagi yaitu building, bangunan. Terus habis itu dalam proses acquisition-nya ini, perusahaan bisa saja beli jadi, bisa juga sewa, atau bisa juga bangun sendiri. Nah, ini perlakuan untuk yang bangun sendiri ini, self-constructed-nya seperti apa, nanti akan kita pelajari juga. Selain itu, balik lagi tadi, PPE ini kan salah satu jenis non-current asset yang punya umur masa manfaat panjang, dan biasanya yang tergolong dalam PPE ini nominalnya tidak kecil gitu. Misalnya saja beli tanah atau land itu kan biayanya besar, equipment, peralatan kayak mesin dan sebagainya juga, building, bangunan juga, itu membutuhkan dana yang besar. Karena butuh dana yang besar, perusahaan tidak jarang untuk akhirnya minjem duit. Karena minjem duit itulah makanya muncul nanti interest cost. Nah, interest cost ini lalu kita kapitalisasi. Kapitalisasi itu maksudnya menjadikan biaya tersebut masuk ke dalam nilai suatu aset gitu. Misalnya nilai beli asetnya plus biaya-biaya lain yang kita kenal juga acquisition cost gitu, sudah ditetapkan misalnya 100.000. Lalu 100.000 itu kita bayar pakai pinjaman kita gitu. Kita pinjam duit buat bayar 100.000 ini. Nah, misalnya aja ada bunga 10% nih dari pinjam duit 100.000 ini, kan berarti bunganya 10.000. Apakah ini masuk nilai aset tersebut? Misalnya beli tanah, ya berarti nilai tanahnya ini 100.000 atau 110.000 nih, bunganya di-include-kan atau tidak. Nah, itu nanti kita bahas dengan melihat kualifikasi dari aset tersebut seperti apa, lalu periode boleh tidaknya dikapitalisasi si biaya bunga ini, awal dan akhirnya itu kapan, lalu jumlahnya yang boleh dikapitalisasi berapa, nanti akan contoh soalnya, special issues terkait interest cost ini, lalu nanti ada observation juga. Selain itu, kita bahas juga valuation. Valuation itu artinya penilaian. Kita mau menilai suatu aset yang akan dilaporkan di laporan posisi keuangan ini, kan tadi PPE ini kan termasuk dalam kelompok non-current asset. Jadi aset jenisnya ada non-current asset sama current, itu kan yang dilaporkan di laporan posisi keuangan. Nah, kita mau melaporkan nilainya itu sebesar berapa, inilah yang disebut proses valuasi. Kita akan bahas gimana kalau ada cash discount, gimana kalau jenisnya itu deferred payment contract, dan sebagainya ini. Lalu setelah kalau tadi kita bahas
proses akuisisinya, apa saja biaya-biaya yang boleh jadi bagian dari nilai suatu aset. Sekarang kita bahas biaya-biaya yang itu terjadi setelah selesai proses akuisisinya ini. Misal ada perbaikan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas detailnya. Lalu disposition tadi, penghentian suatu aset di mana di chapter ini difokuskan untuk PPE, itu didisposisi bisa dengan cara dijual ataupun conversionnya itu tidak disengaja. Konversi tidak disengaja contohnya apa? Misalnya karena banjir, kebakaran, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi property, plant, and equipment itu adalah aset-aset yang berumur tidak terbatas sebenarnya. Nama lain dari PPE ini biasanya adalah plant asset ataupun fixed asset gitu. Jadi ada 3 istilah, property, plant, and equipment, plant asset, dan juga fixed asset. Tapi ini sebenarnya artinya sama gitu, aset tetap. Nah, PPE ini termasuk di dalamnya ada land, tanah, building structure, jadi bentuk bangunan, misalnya kantor, pabrik, warehouse, gudang, atau kalau perusahaan retail ya tokonya itu, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada equipment, atau peralatan. Peralatan itu bisa mesin, furniture yang ada di kantor, meja, kursi, atau bisa alat-alat kantor lainnya, misalnya mesin fotokopi, printer ya, laptop, atau juga bisa kendaraan dinas, kendaraannya perusahaan, atau bisa juga delivery, mobil-mobil yang buat delivery, dan lain-lain. Nah, itu. Beberapa karakteristik dari PPE ini yang perlu diperhatikan. Jadi, pertama, dia use in operation. PPE ini adalah aset yang digunakan. Jadi, kalau ada aset, mau dikelompokkan sebagai PPE atau jangan nih. Nah, yang boleh dikelompokkan sebagai PPE adalah aset tetap yang digunakan untuk operasional perusahaan. Misalnya saja beli tanah karena memang untuk digunakan sebagai entah tempat kantor, tempat pabrik, tempat gudang, dan lain-lain gitu. Bukan beli tanah untuk nanti kalau harganya naik mau dijual lagi gitu. Bukan, itu lebih ke tujuannya nanti masuknya ke aset investasi. Lalu ciri yang kedua dia long term, jadi jangka panjang gitu. Apalagi yang land, umurnya bahkan bisa tidak terbatas gitu, kecuali ada longsor dan lain-lain gitu kan kalau land. Makanya kalau land ini salah satu jenis aset tetap yang tidak bisa tidak ada proses depresiasinya atau penurunan nilai. Kalau building nanti dan equipment nanti ada tiap tahun tuh disusut nilainya. Jadi misal belinya awalnya 100.000, tiap tahun di perusahaan ini akan menghitung penyusutan nilainya berapa sih per tahun itu. Karena tadi dengan alasan makin lama aset building dan equipment ini akan makin usang. Bahkan sampai nanti akhirnya sudah tidak dipakai, bisa saja mau dijual lagi udah nggak laku. Beda kalau sama tanah. Itu tersedia di nature gitu, ada di alam. Usually depreciate tadi, yang bisa didepresiasi building dan equipment. Land bisa terdepresiasi kalau ada tadi, misal kayak banjir, longsor. Nah, terus yang ciri yang ketiga, ada bentuk fisiknya gitu. Land kan ada bentuk fisiknya, building juga, equipment juga. Yang nggak ada bentuk fisiknya, itu nanti masuknya ke non-current asset juga, tapi intangible asset jatuhnya ya, aset-aset tidak berwujud, misalnya saja kayak goodwill, hak paten, nilai franchise, dan lain-lain. Jadi 3 contoh inilah yang, jadi kalau ada aset masuk ke 3 contoh ini, masuk ke 3 kriteria ini, ya berarti boleh tuh. Apalagi yang jenis spesifiknya juga sudah disebutkan dari land, building, dan equipment, itu boleh dikategorikan property, plant, and equipment kalau digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan, menjalankan bisnisnya gitu, terus jangka panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Terus ada bentuk fisiknya. Oke, kita masuk ke tahap akuisisi PPE. Jadi sebagian besar perusahaan biasanya menggunakan biaya historis atau historical cost
sebagai dasar mereka untuk menilai atau valuasi PPE. Nah, dari historical cost ini kita mengukur seberapa besar kas ataupun harga setara kas yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh suatu aset, kemudian membawanya ke lokasi, dan juga membayar biaya-biaya lain yang diperlukan ketika aset tersebut sudah sampai tapi masih butuh biaya lain nih supaya benar-benar bisa digunakan. Contohnya, biaya-biayanya itu apa saja yang include? Ada purchase price atau harga pembelian, kemudian termasuk juga bea masuk, kalau misalnya belinya dari luar negeri biasanya ya. Terus juga pajak pembelian yang nggak bisa dikembalikan nih, itu juga masuk ke dalam cost atau harga perolehan suatu aset, dikurangin sama nanti kalau ada trade discount dan juga rabat. Rabat itu sistemnya kalau beli barang banyak, diskonnya makin gede. Terus, seperti tadi, ada 2 kondisi tambahan nih selain harga perolehan berupa harga pembelian, cost untuk membawa aset tersebut ke lokasi, misalnya saja biaya pengiriman. Terus kondisi lain nih, contohnya beli mesin, udah sampai tapi masih butuh biaya pemasangan mesinnya. Contohnya misalnya beli mesinnya belum dirakit betul. Nah, nanti sampai di lokasi butuh dirakit nih sama yang lebih ahli. Nah, kan pasti perusahaan keluar uang untuk bayar biaya perakitan atau pemasangannya itu. Semua biaya-biaya ini akan menjadi cost dari aset yang dibeli tersebut. Jadi kalau mau kita total ya, misalnya ini cost of beli mesin misalnya. Harga belinya 100.000. Terus pajak biaya masuk plus pajak lainnya misalnya kita gabung saja jadi 5.000, terus dikurangin diskon atau rabatnya 3.000. Terus yang kedua itu ada biaya delivery, contoh 10.000 plus biaya pemasangan misalnya 7.000. Nah, ini totalnya berapa nih? Ini kan berarti 102.000 ditambah sama 17.000, berarti totalnya ada 119.000 adalah cost dari mesinnya ini. Nah, nanti kalau di jurnal ya, mesin bukan sebesar 100.000 lagi, tapi udah senilai ini, sudah termasuk harga pembelian, terus kalau ada biaya masuk dan pajak, sudah dikurangi diskonnya, plus nanti ada kalau biaya delivery dan juga biaya pemasangan gitu. Sama misalnya bayarnya pakai cash langsung tunai gitu, senilai 119.000. Nah, jurnal akuntansinya gampangnya seperti itu. Intinya nilai mesinnya itu adalah segini, 119.000, bukan lagi hanya 100.000 saja sebesar purchase price-nya. Kemudian setelah tadi beli, misalnya saja beli mesinnya tadi 2018, lalu periode selanjutnya atau subsequent periods, perusahaan ini harus menilai PPE sebesar berapa. Nah, ada 2 metode yang bisa digunakan. Pertama, cost method, yang kedua, fair value atau revaluation method. Kalau misalnya pakai cost method, berarti depreciable base-nya, nanti kan mesin itu kan mau didepresiasi ya, disusut nilainya tiap tahun. Nah, depreciable base-nya itu kalau pakai cost method, ya sebesar 119.000 tadi. Misal umur manfaatnya 5 tahun, metode depresiasinya pakai garis lurus, ya berarti tiap tahunnya mesin ini akan disusut sebesar 119.000 dibagi 5 tahun, per tahunnya disusut sebesar 23.800. Nah, kalau misalnya tadi anggap aja 2018 nggak ada penyusutan, anggap saja seperti itu ya. Nah, tahun 2018, mesinnya itu akan dilaporkan di laporan posisi keuangan sebesar 119.000. Kalau 2019, untuk yang cost method ya, itu berarti 119.000 dikurang sama accumulated depreciation-nya 23.800, berarti sisanya itu
kurang lebih 95.200 ya. Sampai nanti lanjut, sampai umur manfaatnya selesai dan entah itu mesinnya mau dijual lagi atau seperti apa. Kalau fair value gimana? Nah, fair value ini kan revaluation ya atau menilai kembali. Misalnya 2019 ini nilainya 119.000 nilai cost-nya. Tapi setelah dinilai kembali, misal si penilai atau appraisal ini patokannya adalah nilai pasar dari mesinnya, misal mesinnya itu tipenya X001. Nah, di pasar sekarang ini di tahun 2019 ketika perusahaan mau tutup buku, which is 31 Desember, itu harganya 213.000 misal. Nah, itu kan ada kenaikan tuh. Nah, nanti berarti yang jadi depreciable base-nya ya sebesar 213.000 ya. Setelah, ya. Jadi selanjutnya yang jadi depreciable base-nya ya 213.000 tadi, bukan 119. Misal perusahaan pakai metode fair value ya. Terus berarti tadi harga pasarnya 213.000. Ini yang untuk fair value tahun 2019. 213.000 dibagi misal kita samain aja ya tahunnya. Harusnya kalau 2019 ya udah berkurang 1 tahun sih. Tinggal 4 tahun. Tapi supaya ada gambaran dampak ke income statement-nya, makanya kita samain aja. Jadi dibagi 5 tahun ya. Nah, hasilnya itu nilai depresiasinya untuk tahun 2019 jadi 42.600. Nah, kalau tadi segini, sekarang udah naik segini. Nah, namanya depreciation itu kan termasuk dalam expense. Kalau di laporan laba rugi, income statement, itu kan nanti ada revenue, bla bla bla, terus nanti dikurangin expense, salah satunya depreciation expense. Nah, misalnya yang pakai cost method, itu contohnya revenue-nya ada 1 juta. Terus kalau pakai cost method, itu nanti depreciation expense-nya yang mengurangi revenue adalah senilai 23.800. Kalau yang pakai fair value method jadi 42.600. Akibatnya apa di net income-nya? Itu yang cost method karena depreciation expense-nya lebih kecil, jadinya keuntungannya jadi lebih besar. Jadi berapa ini? 9 ini 200 9 6 ya. 6 7. Nah, kurang lebih segini. 976.200, sedangkan yang ini berapa nih? Nah, jadi yang kalau yang fair value ini jadi bisa makin besar ataupun makin kecil labanya. Pertama itu perubahannya di net income. Terus biasanya kalau mesin mungkin makin tahun makin susut nilainya, tapi kalau tanah gimana? Tanah kan makin tahun makin tinggi. Berarti bukan tanah ya, apa ya? Bangunan aja deh. Bangunan tuh makin tahun diekspektasi kalau nilainya makin tinggi gimana? Berarti makin besar depreciation expense-nya tiap tahun. Akibatnya kalau depreciation expense-nya tiap tahun makin besar, ya revenue-nya nanti makin kecil karena pengurangnya makin besar. Nah, itu salah satu dampak dari fair value. Pertama, naik turunnya revenue. Kemudian yang kedua, perusahaan juga mempertimbangkan kalau pakai fair value method, akan ada biaya tambahan berupa membayar para appraisal atau penilai aset. Karena kan butuh dinilai kembali, nah itu biasanya bayar appraisal. Oleh karena itu biasanya sebagian perusahaan lebih memilih cost method daripada fair value method. Terus perusahaan itu bisa pakai kedua, kan tadi PPE ada kurang lebih 3 jenis, land, building, dan equipment. Nah,
Kalau misalnya perusahaan mau pakai cost method untuk land, sedangkan building dan equipment-nya pakai fair value, itu boleh aja. Yang penting konsisten gitu kan. Nah, jadi dua-duanya boleh dipakai sebenarnya. Asalkan itu dispesifikasikan untuk per item aset. Selanjutnya, untuk cost of land, harga perolehan suatu tanah itu boleh apa saja gitu kan. Jadi cost of land itu semua expenditure, semua pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset, plus juga biaya-biaya yang dikeluarkan agar aset tersebut siap untuk digunakan. Contohnya apa saja? Harga perolehan acquired land, harga memperoleh aset itu misalnya pertama purchase price, harga beli, kemudian ditambah sama harga penutupan seperti biaya balik nama, terus biaya pengacara. Kalau pakai pengacara ya, misal mungkin ada sengketa, plus juga biaya pencatatan tanah, mungkin saja tanahnya belum ada sertifikatnya, maybe. Terus kemudian ada biaya yang dikeluarkan untuk grading, tanah kemudian mau dipetak-petakan mungkin, misalnya untuk daerah ini buat lokasi apa atau apa, nah itu termasuk grading lah. Terus filling, mau nimbun lokasinya, mungkin ada yang nggak rata dan sebagainya. Draining, plus draining tuh pengeringan. Clearing, nah clearing ini termasuk juga kalau misalnya beli tanah, itu ada bangunan di atasnya. Nah bangunannya ini nggak cocok sama kita yang beli, jadi mau kita bersihin aja. Nah, kegiatan membersihkan bangunan ini, merobohkan bangunan ini, itu kan butuh biaya. Misal, apa tuh, bayar entah alat yang buat merobohkan bangunan itu apa, nah itu kan bayar. Nah biayanya itu masuk ke dalam cost of land, bukan cost of building. Karena kan nanti kita bahas cost of building juga. Nah kalau kasusnya seperti itu, masuknya cost of land. Terus asumsi-asumsi kalau misalnya ada nanti hak gadai, hipotek, atau sitaan ya atas properti yang harus perlu diselesaikan dulu. Nah itu juga masuk cost of land. Plus kalau ada perbaikan lokal, misal kan di sekitar situ butuh bangun lampu jalan, butuh bangun trotoar supaya akses ke lokasinya lebih mudah. Terus selokan, sistem drainase. Nah itu boleh masuk jadi cost of land karena sifatnya permanen, plus biasanya satu kali keluar aja biayanya ya. Nanti sisanya ya karena ini biasanya masuknya ke fasilitas umum ya. Nah itu kan nanti yang ngurus selanjutnya pemerintah daerah gitu. Itu kalau kasusnya seperti itu, biaya-biaya untuk ini boleh menjadi cost of land atau harga perolehan tanah. Terus juga kalau misalnya ada tambahan-tambahan perbaikan tanah dan itu sifatnya perbaikannya itu membuat apa ya? Perbaikannya itu sifatnya satu kali lakukan aja udah yang udah nggak lagi nanti. Nah, itu masuknya ke cost of land. Karena kalau misalnya dia perbaikan, tapi diekspektasi nanti akan diperbaiki lagi nih, misalnya driveways, wall, fence, parking lot. Nah, itu dicatat sebagai land improvement. Dan kalau land tadi nggak bisa didepresiasi, nah kalau yang ini butuh didepresiasi. Gitu. Nah, land ini juga bisa dibeli dengan tujuan untuk spekulasi. Artinya, beli sekarang, tunggu harganya naik, baru jual. Nah, kalau seperti itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masuknya bukan dalam PPE sebagai akun land, tapi lebih ke masuknya nanti bukan PPE tapi investment jatuhnya. Jangan dikelompokkan sebagai PPE ya kalau misalnya beli, karena untuk tujuan spekulasi. Termasuk nanti biaya pajak, asuransi, dan biaya langsung. Nah itu, nah tadi kan kalau kita ngomongin acquisition-nya itu nggak cuma tanah yang digunakan untuk termasuk dalam PPE juga. Nah ini juga termasuk cost of land yang ditujukan untuk investasi juga gitu. Cuman ya bedanya tadi pengelompokannya. Kalau aset yang ditujukan untuk operasional perusahaan ya kelompoknya PPE. Kalau aset
yang ditujukan untuk tujuan spekulasi masuknya investment. Kalau aset yang ditujukan untuk dijual kembali, misalnya perusahaan real estate, itu emang jualannya adalah tanah dan bangunan ya, diklasifikasikannya sebagai barang dagangan, inventory gitu. Cuman nih tadi, perlakuan pengakuan cost-nya itu sama. Tadi harga belinya, segala macamnya. Nah itu termasuk kalau untuk yang investment ini, biaya pajak, asuransi, dan biaya langsung, itu boleh dikapitalisasi jadi cost of land jika belum menghasilkan pendapatan. Tapi kalau sudah menghasilkan pendapatan, nah biaya-biaya ini itu akan jadi expense. Tidak dikapitalisasi, tapi dibebankan dalam laporan posisi keuangan nanti, mengurangi revenue. Jenis cost yang selanjutnya kita bahas untuk yang building. Jadi apa saja yang boleh include terhadap nilai building. Nah, kalau yang ini, yang building ini, harga akuisisinya, plus nanti kalau building kan ada construction. Nah, itu juga nanti biaya-biaya apa saja yang terjadi selama construction itu yang boleh menjadi cost of building. Pertama, itu ada material, jadi bahan baku, misal semen, pasir, kayu, dan lain-lain. Terus labor, biaya tukang kerja ya, yang ngerjain bangunannya itu. Terus biaya overhead lainnya yang terjadi selama waktu pembangunannya itu. Plus kalau ada professional fees dan juga izin bangunan itu juga boleh dijadikan cost of building. Professional fees itu mungkin ini ya, biaya arsitek. Nah, semua biaya yang terjadi itu mulai dari penggalian, excavation, penggalian mungkin pas bikin pondasi. Nah, dimulai dari situ kali ya. Gali, maksudnya penggalian itu sepertinya itu, sampai nanti completion, benar-benar komplit, bisa digunakan. Nah, itu biayanya apa saja itu boleh menjadi cost of building. Lalu yang equipment, itu semua pengeluaran yang terjadi selama memperoleh equipment-nya itu, plus biaya-biaya yang digunakan untuk persiapan hingga si equipment-nya itu siap untuk digunakan, ready for use. Cost-nya bisa apa saja, ada purchase price, freight and handling charge, jadi beban pengiriman. Terus ada juga asuransi kalau misalnya kalau dalam pengiriman terus ada asuransi supaya menjamin barangnya aman, itu juga boleh menjadi cost of equipment. Kemudian ada cost of special foundation is required, jadi kalau biaya yayasan khusus ya jika diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan, dan biaya pelaksanaan uji coba. Terus kemudian gimana kalau bangunannya itu dibangun sendiri? Kalau beli kan atau ngontrak orang buat bikin sendiri, ngontrak orang tuh outsourcing ya berarti. Kayak meng-hire satu kontraktor gitu, bayar, nah itu kan bayarnya itu senilai nilai kontraknya itu. Kalau beli ya berarti senilai harga beli plus tadi embel-embel cost lainnya. Itu gampang tuh dinilai berapa nilai asetnya itu. Tapi kalau bangun sendiri, terus biayanya yang boleh menjadi cost apa saja? Pertama, materials and direct labor, jadi bahan bakunya apa saja yang digunakan, plus biaya karyawan yang kerja langsung terlibat dalam pembangunannya itu. Terus overhead, itu bisa dalam dua cara, tidak sama sekali diakui, assign no fixed overhead, jadi biaya overhead-nya itu sama sekali nggak digabung ke dalam cost of asset-nya itu. Terus yang kedua, assign a portion of all overhead to the construction process. Jadi sebagian dari semua biaya overhead itu yang masuk ke dalam proses konstruksi berapa, nah itu yang
menjadi bagian dari cost of asset-nya. Untuk overhead sendiri, kebanyakan perusahaan mengatasinya dengan cara yang kedua, yaitu mengakui sebagian dari overhead itu yang biaya-biayanya ada hubungan dengan proses konstruksi, maka akan dikapitalisasi sebagai cost of asset-nya. Lalu tadi seperti yang kita bahas, kalau misalnya kita beli aset dan itu uangnya dari hasil pinjaman, which is akan ada interest cost atau biaya bunga. Nah, biaya bunganya ini perlakuannya seperti apa? Ada 3 pendekatan. Yang pertama, sama sekali tidak dikapitalisasi nih biaya bunganya itu. Entah itu biaya dari debt, utang, pembiayaan dari equity, ataupun cash. Nah, kalau ada tambahan-tambahan, itu tidak dikapitalisasi sebagai cost of asset. Pendekatan yang kedua, semua pembiayaan, jadi cost dari pembiayaan itu, entah itu dari cash, debt, maupun equity, itu akan dikapitalisasi sebagai cost of asset-nya. Pendekatan yang ketiga, dia hanya mengkapitalisasi actual cost yang itu terjadi selama berarti ada awal dan akhir waktu masa konstruksi. Nah, untuk yang ini lebih disetujui oleh IFRS, plus dia hanya boleh mengkapitalisasi biaya atau cost of fund dalam bentuk pembiayaan debt. Jadi kalau yang equity itu dikhawatirkan tidak objektif gitu. Kalau debt atau utang kan jelas bunga yang harus dibayarkan berapa. Kalau equity kurang jelas nih, mungkin dalam hal ini dividennya mau bayar dividen berapa gitu kan. Nah, jadi IFRS balik tadi lebih setuju untuk mengkapitalisasi actual interest yang berhubungan atau terjadi selama masa konstruksi dengan ada beberapa modifikasi, plus interest cost yang boleh dikapitalisasi itu harus konsisten dengan historical cost. Makanya tadi yang pembiayaan dari kegiatan equity ya, maksudnya pembiayaan dari equity, kita mungkin menjual saham, nah itu tidak masuk di sini, hanya yang berupa debt saja, karena dikhawatirkan untuk yang equity ini kan nanti bayar dividennya baru nanti kan, sedangkan kalau yang debt sudah jelas meskipun bayarnya nanti, tapi bunganya berapa tuh sudah jelas di kontrak bahwa nilai nominalnya segini, bunga yang harus dibayarkan sebesar 10% misalnya. Jadi konsisten sama historical cost. Terus dalam mengkapitalisasi interest cost, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kualifikasi dari asetnya, ciri aset yang bisa dikapitalisasi bunganya itu apa saja, nanti kita bahas. Lalu yang kedua, periode kapitalisasi, jadi dalam kurun waktu kapan dan kapan berakhirnya si interest cost ini boleh dikapitalisasi, jumlah yang bisa dikapitalisasi berapa. Nah, masuk ke qualifying asset atau kualifikasi aset yang interest cost-nya boleh dikapitalisasi. Jadi, mensyaratkan harus adanya periode untuk mempersiapkan asetnya ini sampai siap untuk digunakan atau dijual. Jadi kalau nggak ada masa periode persiapan ini, maka tidak bisa dikapitalisasi nih interest cost-nya. Misalnya, kita minjem duit buat beli aset, tapi asetnya ini udah pas belinya tuh udah ready gitu, udah siap untuk digunakan atau sudah siap untuk dijual. Nah, interest cost yang timbul dari pembiayaan ini nggak bisa dikapitalisasi menjadi cost of asset-nya, tapi nanti dilaporkan sebagai expense. Karena tadi asetnya udah ready, udah siap untuk digunakan, udah siap untuk dijual. Jadi nggak ada period of time di mana perlu waktu untuk entah itu perbaikan, membangun, dan lain-lain untuk supaya asetnya ini nanti bisa digunakan atau dijual. Nah, karena tadi butuh period of time-nya itu apa saja? Pertama, asetnya itu lagi dikonstruksi nih, sedang dalam masa konstruksi, dan nanti ketika selesai akan difungsikan untuk keperluan perusahaan, company's own use.
Yang kedua, asetnya ini bisa saja untuk dijual atau disewakan, tapi sedang dalam masa konstruksi. Sehingga ini ketika dalam masa konstruksi ini kemudian ada interest cost, nah itu boleh dikapitalisasi. Yang kedua, capitalization period, jadi bisa dimulai ketika sudah ada pengeluaran untuk aset, misalnya saja pas taken kontrak terus disuruh bayar uang mukanya, nah itu berarti sudah mulai, periodenya itu sudah mulai dari ketika taken kontraknya itu. Taken kontrak tuh maksudnya gini, perusahaan nyewa orang untuk bangun gedung atau nyewa orang untuk bikin mesin pabriknya gitu ya. Nah itu kan ada kontrak tuh berapa lama, bayarnya berapa. Misalnya saja bayarnya itu 100 juta tapi nggak sekali bayar. Angsuran bisa aja kan. Nah angsuran pertamanya itu sudah harus dibayar ketika taken kontrak itu, nah berarti sudah mulai tuh periode kapitalisasinya. Terus dimulainya expenditure kapan yang terkait dengan pengeluaran untuk aset, lalu yang kedua aktivitas sedang berlangsung ya, konstruksinya itu juga termasuk capitalization period. Lalu kapan interest cost itu terjadi, misal saja bunganya itu terjadi harus setelah expenditure awalnya itu, ya harusnya seperti itu ya. Jadi ketika expenditure dari si aset ini sudah mulai keluar tadi pada saat kontrak itu, terus sudah kemudian terjadi bunga, nah ini boleh dikapitalisasi. Berakhirnya kapan? Berakhirnya ketika aset ini sudah jadi betul, sudah complete dan udah siap untuk digunakan. Nah itu setelah itu terus ada bunga ya berarti nggak bisa dikapitalisasi lagi. Nanti jatuhnya ke expense, bukan cost of asetnya lagi, tapi interest bunganya ini dijadikan expense. Jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya itu sebesar paling rendah antara actual interest cost-nya sama avoidable interest. Mana yang paling rendah antara dua ini? Nah, itulah jumlah yang akan dikapitalisasi. Actual interest-nya tuh apa? Jadi, misal kita punya 3 jenis, 3 jenis. Satu aja sebenarnya bisa ya. Coba kita contohin satu, bisa 3, bisa lebih. Actual interest cost, ada pinjaman 300.000 dengan bunga 10%, itu yang tertulis ya. Itu berarti berapa tuh? 30.000. Nah, ini actual interest. Kalau avoidable interest, 300.000 ini kan, ini untuk 1 tahun bunganya, 10% ini. Nah, nanti yang kalau misalnya minjemnya baru setengah tahun, berarti 300.000 dikali 10% dikali 6/12. Nah, ini nanti berapa hasilnya? Nah, ini yang dinamakan avoidable interest. The amount, jumlah dari interest cost yang terjadi hanya selama periode di mana perusahaan ini jadi kalau yang di luar masa konstruksinya tidak diakui gitu. Makanya ada waktunya di sini. Nah, untuk menghitung amount of capitalization-nya, pertama kita harus menghitung nilai weighted average accumulated expenditure. Nah, WAAE ini apa? Jadi perusahaan ini menghitung WAAE dengan membobot weight dengan cara mengkalikan nilai expenditure untuk konstruksinya ini jumlahnya berapa saja. Lalu nanti dikali sama jumlah waktunya dengan cara kita membagi ya jumlah tahun. Ya, jumlah tahunnya itu bagian dari tahunnya itu nanti dibagi sama accounting periodnya. Jadi misalnya kalau
6/12 tadi, kayak tadi. Contohnya gini, Hanren Group memutuskan untuk membangun sebuah gudang, diestimasi akan selesai selama kurang lebih 17 bulan. Diestimasinya 17 bulan sudah selesai, mulainya itu dari tahun 2019. Perusahaan membuat schedule pembayaran kepada si kontraktor itu $240.000 untuk tanggal 1 Maret dibayarnya, $480.000 itu untuk tanggal 1 Juli dibayarnya, dan $360.000 itu pembayaran pada 1 November. Lalu perusahaan akan menghitung nih weighted average atau rata-rata bobot dari akumulasi expenditure atau pengeluarannya, khusus untuk tahun 2019 tanggal 31 Desember. Maksud weighted average, kalau average itu kan tinggal totalnya berapa. Misalnya ini ya, totalnya 1080. Kalau cuma average saja, nah itu kan totalnya 1.080.000 dibagi 3. Nah, itu average. Cuman kalau weighted ini lebih ke bobotnya berapa gitu. Karena kan beda-beda. Yang ini 10 bulan mulai bobotnya, mulai dari Maret, April, Mei sampai Desember itu 10 bulan. Lalu Juli itu 6 bulan, November 2 bulan. Nah, bobotnya ini beda-beda, makanya kita pakai metode weighted average, bukan average. Dibagi berapa? Karena ini siklusnya 1 tahun, ya berarti dibagi 12 bulan dalam setahun. Ini kemudian dikali ini, hasilnya ini. Terus ini juga sama, sampai semuanya dikali. Nah, inilah weighted average accumulated expenditure. Jadi, akumulasi, ini kan expenditure-nya, pengeluarannya. Kemudian, akumulasinya tuh setelah di rata-rata tertimbang, setelah di weighted average, itu sebesar $500.000. Kemudian, setelah menghitung weighted average dari expenditure, selanjutnya kita harus menentukan tingkat bunga berapa yang harus digunakan nih. Tingkat bunga itu berarti persentase bunganya. Kenapa harus memilih? Karena jenis debt atau utang yang dimiliki perusahaan tuh bisa beda-beda gitu. Untuk dari tujuan penggunaan, misalnya ada 2 klasifikasi, yaitu specific debt, yang berarti utangnya itu memang sudah dikhususkan dipinjam untuk membiayai konstruksi asetnya. Atau perusahaan juga punya obligasi lain yang itu tidak dispesifikasikan penggunaannya, jadi boleh digunakan untuk apapun. Misal nanti specific debt-nya masih kurang untuk membiayai biaya konstruksinya ini, perusahaan boleh pakai tambahan dari general debt. Nah, untuk specific debt misalnya dia bunganya 10%. Lalu untuk general debt itu misalnya saja perusahaan kan punya banyak jenis utang nih. General debt-nya misalnya ada yang notes, ada yang obligation, ada yang obligation juga tapi beda nominal dan beda interest rate. Misalnya saja yang tadi specific debt 10%, kemudian yang general debt nanti yang notes-nya 8%, lalu bond jenis pertama 11%, bond jenis kedua 13%. Nah, ini kan persentase bunganya beda-beda nih. Lalu mana yang harus kita gunakan untuk nanti dikalikan sama expenditure-nya tadi yang sudah kita bobotkan, kemudian dicari nilai rata-ratanya. Nah, penentuannya itu kita bisa lihat dari pertama porsi dari WA, weighted average accumulated expenditure tadi yang 500.000, yang ini, itu kita bandingkan sama nilai spesifik debt-nya. Jadi kita minjem duit untuk spesifik digunakan untuk construction itu berapa. Misalnya kita minjem duitnya sama juga 500.000. Nah, itu berarti less than or equal kan. Jadi untuk syarat yang pertama itu kalau misalnya WAAE-nya lebih kecil atau sama dengan specific debt, maka tingkat bunga yang digunakan adalah yang merupakan tingkat bunga dari specific borrowing-nya. Jadi tadi kebutuhannya itu 500.000.
Kemudian specific debt-nya juga yang kita pinjam dari pihak luar itu juga 500.000. Nah, which is ini udah tercover semua. Kalau sudah tercover semua, kita tidak butuh jenis utang lainnya lagi kan. Makanya interest rate yang digunakan adalah yang dari debt jenis ini saja. Misalnya tadi 10%. Nah, ya sudah, tidak ada pilihan lain, hanya satu yaitu 10%. Tapi kalau misalnya weighted average accumulated expenditure-nya tadi yang 500.000 itu lebih besar daripada specific debt-nya. Lebih besar daripada specific debt, maka interest rate yang digunakan adalah weighted average of interest rate. Jadi kalau tadi weighted average of expenditure, sekarang kita mau weighted average-kan si interest rate-nya tadi. Karena bisa saja lebih dari satu jenis kan. Nah, itu kita weighted average-kan. Jadi nanti interest rate yang digunakan adalah pertama interest rate dari specific debt 10%, kemudian dikali sama 500.000 yang ini. Bukan 500.000 lagi ya berarti. Lebih kecil misalnya berarti yang di nomor 2 ini specific debt-nya cuman 300.000 misal. Jadi kita pinjam duit cuman bisa 300.000 ya berarti nanti 10%-nya ini kita kali dengan 300.000, sisanya kan kita masih butuh 200.000 lagi nih untuk supaya bisa pas membiayai WAAE-nya ini. Nah, presentasenya berapa? Misalnya 200.000 ini kita ambil dari dua jenis debt, notes payable dengan bunganya 9% dan notes payable, kemudian obligation dengan bunga 10% juga. Nah, nanti itu bunganya nanti sebenarnya bukan ditambah selalu dibagi dua ya, nanti ada hitungannya. Nah, itulah yang digunakan, nanti ada dua jenis bunga. Ini berapa hasilnya, kemudian nanti ini juga berapa bunganya. Nah, inilah nanti yang akan dijadikan sebagai jumlah yang bisa dikapitalisasi. Misalnya saja ini contoh ya. Jadi ini contoh kalau misalnya weighted average weighted average-nya itu lebih besar dari specific debt-nya. Nah, sehingga nanti dia akan kelebihannya itu dia danai dari 3 jenis obligasi lain. Dia ngambil dari jenis utang berupa wesel, yang itu jatuh temponya dalam 2 tahun, tingkat bunganya 12%. Itu nilai nominal atau nilai prinsipalnya 600.000, maka interestnya adalah 72.000. Kemudian jenis yang kedua, obligasi jatuh tempo 10 tahun, bunganya 9%, prinsipalnya 2.000 dikali 9%, 180.000, lalu jenis yang ketiga, obligasi jatuh tempo 20 tahun, interest rate-nya 7,5%, dikali sama prinsipalnya berarti interest-nya totalnya 300, bukan total, per tahunnya 375, jadi total interest-nya untuk 1 tahun itu adalah $627.000. Nah, capitalization rate-nya itu total interest-nya berapa dibagi sama total prinsipalnya. Nah, inilah nilai interest rate yang akan digunakan nanti di sini, 8,5 ya berarti. Contohnya seperti itu. Oke, kita bahas contoh soal untuk kapitalisasi bunga selama masa konstruksi. Akan ada 3 soal, ini soal yang pertama. Jadi di soal yang pertama ini kita baca dulu instruksinya, kita diminta untuk menentukan jumlah dari kapitalisasi bunga untuk tahun 2020 yang terkait dengan konstruksi sebuah bangunan. Lalu yang B, kita diminta juga untuk membuat jurnal entry untuk mencatat kapitalisasi bunga dan juga mengakui adanya interest expense jika ada untuk tanggal 31 Desember 2020.
Oke, di soal ini diketahui bahwa pada Desember 31, ini kan kita instruksinya diminta untuk kapitalisasi bunga tahun 2020. Nah, ini ada informasi di akhir tahun 2019, Giant Group itu meminjam uang sebanyak 4 juta dengan bunga 12% yang dibayarkan payable itu setiap tahun gitu. Jadi bayarnya setahun sekali. Untuk apa pinjamannya itu? Untuk mendanai konstruksi sebuah bangunan baru. Oh, berarti ini specific borrowing atau specific debt nih, alias pinjaman yang emang dikhususkan untuk membangun gedung ini. Ingat kan ada 2 jenis ini kan, pinjaman, ada yang spesifik minjem untuk mendanai suatu proyek, ada juga yang oke minjem duit terserah mau pakai buat kebutuhan apa aja yang dimiliki perusahaan. Nah, di 2020, kalau tadi 2019, sekarang 2020, perusahaan membuat pengeluaran berikut ini yang berkaitan dengan gedung. Tanggal 1 Februari sampai Desember tanggal 1 ini, ada pengeluaran-pengeluaran ini untuk membiayai pembangunan gedung. Dan ada juga informasi tambahan. Nah, kalau tadi specific debt, ini adalah list atau daftar utang-utang lainnya yang dimiliki perusahaan. Ada bond, ada juga note dengan bunga dan nominal. Payable annually, sama dibayar tiap tahun juga bunganya. Annually itu berarti dibayarnya 1 tahun 1 kali gitu. Kalau semi-annually berarti 1 tahun dibayar 2 kali bunganya. Lalu tanggal 1 Maret 2020 ada pengeluaran terkait dengan kos atau biaya untuk land, tanah sebesar sekian, dan ada interest revenue yang didapatkan di tahun 2020 itu dari dana specific borrowing. Nah, ini nanti kita bahas dampaknya ke interest capitalized. Oke, ini biar cepat udah aku ketik jawabannya. Jadi, untuk menjawab soal terkait dengan kapitalisasi bunga terhadap aset, itu pertama kita harus cari nilai weighted average accumulated expenditure. Jadi kita mengakumulasi pengeluaran-pengeluaran apa aja yang dikeluarkan untuk aset tersebut gitu. Dalam hal ini asetnya adalah gedung baru yang dibangun ini. Nah, itu per gedung ya biasanya. Dilaporkannya di laporan posisi keuangan sih cuma 1 akun building aja dan itu udah mencakup menggambarkan semua nilai building yang dimiliki perusahaan. Jadi ini bukan 1 building tapi lebih ke building yang dimiliki perusahaan. Itu dalam hal ini selama tahun 2020 pengeluarannya ini dari Februari, Juli, Oktober, Desember jumlahnya sekian, kalau di total 5.160.000. Nah, kenapa pakai weighted average, nggak average aja? Kalau di konsep rata-rata, itu kan kita tinggal menjumlahkan total pengeluarannya, nanti dibagi sama jumlah komponennya kan. Ini kan berarti ada 1, 2, 3, 4. Totalnya sekian, berarti 5.160.000 ini dibagi 4, dapatlah nilai rata-rata. Tapi di sini kalau kita mau rata-ratakan pakai average, metode average saja, ini kurang tepat karena di sini kita kan mau ngitung bunga ya. Ini kan nanti mau dikalikan sama presentase bunganya. Presentase bunga itu biasanya per tahun. Jadi kayak kalau misalnya ditulis 12% tanpa embel-embel lain,
Nah, itu biasanya merepresentasikan nilai presentasi itu berlaku 1 tahun gitu. Jadi contohnya di sini 12% itu berlakunya per tahun. Nah, sedangkan di sini pengeluarannya itu ada yang mulai dari Februari, ada yang Juli, ada yang Oktober, bahkan ada yang Desember. Makanya kurang tepat kalau kita rata-ratakan pakai metode average saja. Jadi di sini kita pakai metode weighted average. Kita bobotkan nilainya dengan, kita lihat nih bobotnya untuk yang Februari tanggal 1, dia berarti kan dari Februari, ini untuk tahun 2020 ya. Jadi Februarinya kehitung karena mulainya di awal bulan, Februari sampai Desember itu ada 11. Berarti bobotnya adalah 11 dari 12 bulan selama tahun 2020 itu. Nah, dia punya bobot 0,9. Lalu yang Juli karena mulainya di akhir bulan, tanggal 31 Juli, berarti Julinya nggak kehitung. Jadi mulainya di Agustus sampai Desember itu 5 bulan, jadi bobotnya 5 dibagi 12 bulan dalam tahun 2020, 1 tahun kan 12 bulan ya, jadi bobotnya 0,4 sampai ke bawah. Ini sama perhitungannya, setelah dapat bobot dari melihat periode kapitalisasinya, baru kita kalikan sama jumlahnya. Jadi ini amount dikali capitalization period, bobotnya itu dapat segini, ini ke bawah juga hitungannya sama, lalu kita jumlahkan akumulasi, accumulated expenditure. Kita akumulasi pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita hitung weighted average-nya, hasil akhirnya adalah 1,4 juta sekian ini. Oke, kita udah dapat nih nilai WAAE-nya. Step selanjutnya, kita membandingkan nilai WAAE-nya dengan nominal dari specific debt atau utang yang kita punya, dan itu khusus untuk membiayai pembangunan suatu aset yang kita mau cari kapitalisasi interest-nya ini. Nah, itu kita minjem duit untuk specific debt-nya itu kan 4 juta. Kita punya nilai WAAE-nya 1,4 juta sekian. Nah, kenapa kita bandingkan begini? Karena nanti ini berpengaruh ke nilai bunga mana sih yang harus kita gunakan untuk dikalikan nanti buat nyari avoidable interest. Kalau WAAE-nya nilainya lebih kecil dari spesifik, tulis aja specific debt, maka interest rate atau tingkat bunga, persentase bunganya yang dipakai adalah dari specific debt-nya. Sedangkan kalau lebih besar, WAAE-nya itu lebih besar dari specific debt, maka interest rate-nya perlu digabung juga dengan general liability. Oke, yang ini, yang kalau lebih besar nanti ada contohnya. Kenapa kalau nilai WAAE-nya itu lebih kecil dari specific debt, pakai bunga specific debt-nya, which is yang di sini itu 12%. Sepemahamanku gini ya, kan kita punya akumulasi pengeluaran untuk bangun gedung ini, kalau pakai nilai WAAE-nya itu kan 1,4 juta sekian. Nah, ini masih tercover sama specific debt. Jadi
kita cukup pakai specific debt aja gitu. Makanya bunganya ya dari specific debt. Beda nanti kalau misalnya kelebihan, misal di sini specific debt-nya 4 juta, lalu WAA-nya 4.500.000. Nah, itu ada kelebihan 500.000 tuh. Otomatis kita ngambil uang, ngambil nilai dari jenis utang lainnya kan. Nah, makanya nanti bunganya itu selain dari specific debt, juga kita gabung sama bunga utang lain yang kita punya gitu. Karena ada andil utang lain juga dalam membangun si gedung ini gitu. Nanti ada contohnya untuk kasus yang WAE-nya lebih besar nilainya dari specific debt. Nah, kita udah dapat WAE-nya. Ini sebenarnya hanya untuk pengetahuan aja nih. Interest rate mana yang harus digunakan, itu step 2-nya. Step 3-nya kita mulai menghitung avoidable interest. Nah, jadi avoidable interest itu lebih ke, kan kita ngeluarin nilai interest yang bisa kita hindari gitu. Karena kan mungkin lebih ke pengaruhnya ke ininya ya, kapitalisasi periodnya gitu. Kan bunga 12% itu kan terrepresentasi dalam 1 tahun, ya kan? Sedangkan ini kita make pengeluarannya itu nggak mulai dari awal tahun gitu. Ada yang baru mulai Februari, Juli, segala macam. Makanya kita bobot dulu pakai WAAE-nya, baru nanti kita kali sama interest rate-nya, 12% ini. Nah, dapatlah segini. Dapatlah 175.600 ini. Lalu setelah dapat avoidable interest, berdasarkan materi kan kita butuh membandingkannya sama actual interest. Oh, selamat. Kalau yang ini kan sudah kita bobot nih, hanya kita ngitung interest cost untuk periode pengeluarannya ini aja. Nah, sebenarnya selama tahun 2020 itu, ini 2020, kita tuh bayar bunga berapa sih? Nah, itulah actual interest-nya. Actual interest itu kan menggambarkan dalam tahun yang kita cari nilainya, yaitu berarti di 2020 itu, selama setahun itu sebenarnya biaya bunga yang kita keluarkan, alias berapa sih bunga yang kita bayarkan dari pinjaman yang kita punya itu. Nah, kita bisa list pinjaman-pinjaman apa aja yang kita punya. Pertama, kita punya specific debt, yaitu 4 juta, lalu ada bond, nilainya 7 juta, ada note juga, nilainya beda ya. Kita pakai aja yang 3,6 juta ya. Di sini ganti 3,6. Terus dengan bunga untuk yang specific debt itu 12%. Lalu untuk yang bond itu 10%. Dan yang note, oh ini juga belum diganti, 13%. Itu kita ganti aja 11. Nah, lihat nominal dan juga interest rate-nya itu biasanya ada di dokumen utangnya itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah ngitung. Ini emang dari persetujuan di kertas surat utangnya ya. Nah, dapatlah bunga untuk specific debt selama setahun itu kita bayar $480.000. Untuk yang bond bayar $700.000, dan notes di sini maksudnya notes payable
utang wesel, bond payable, utang obligasi. Nah, itu untuk yang not payable bayar bunga per tahunnya $396.000. Jadi totalnya nilai bunga yang kita bayarkan per tahun untuk tahun 2020 itu adalah $1.576.000. Inilah yang disebut actual interest. Nah, sudah dapat actual interest dan avoidable interest-nya, barulah kita bandingkan nih. Jangan lupa ini dalam menjawab soal harus ada keterangan ini ya. Highlight-nya itu di mana sih yang paling terendah antara avoidable interest dan juga actual interest. Kita ambil nilai yang paling rendah antara keduanya. Kalau avoidable interest di sini 175.600 dan actual interest-nya 1,5 juta sekian. Nah, sudah pasti yang lebih kecil adalah yang avoidable interest. Nah, nilai yang terendah itu yang akan kita jadikan sebagai nilai bunga yang kita kapitalisasi ke dalam nilai aset. Dalam hal ini nilai gedung. Avoidable interest. Oh, ini belum diganti. Sebentar ya. Avoidable interest-nya 175.600. Actual interest-nya 1 juta. Ini kita ganti 2,6 aja ya, sesuai soal. Bond payable ini kayaknya tadi aku mainin angkanya jadi berubah. Bond payable di sini 5, persentasenya 10%, 2,6 juta persentasenya 11%, specific debt 4 juta, interest rate-nya 12, oke. Nah, udah dapet nih. Jadi yang terendah yang kita pakai adalah nilai avoidable interest-nya sebagai nilai bunga yang akan kita kapitalisasi menjadi nilai aset berupa gedung. Nah, nilai interest capitalize-nya itu kan udah dapat nih, kita pakai nilai avoidable interest 175.600. Nah, di sini kita perlu hati-hati karena kita harus nyari ada interest revenue nggak. Ternyata kan ada. Nah, interest revenue ini nggak semua interest revenue kita ini ya, kita menjadi pengurang nilai interest capitalize. Kenapa? Karena hanya interest revenue atau pendapatan bunga. Kalau ini kan interest cost. Kita minjem duit, kita bayar bunga. Nah, kalau interest revenue, kita minjemin duit atau kita mungkin investasi dari specific borrowing aja. Jadi kita punya utang nih misalnya 4 juta ini. Nah, ini nggak semuanya kita langsung keluarin ke penggunaan pengeluaran gedung, tapi mungkin kita minjemin duit dulu ke pihak lain, terus nanti kan pihak lainnya itu bayar bunga. Nah, itu kita dapat interest revenue. Fungsinya apa? Supaya kita lebih kayak kita memperbanyak duitnya dulu gitu. Ini kita nggak ngomongin riba atau enggaknya ya, kita ngomongin konsep ininya. Nah, makanya interest revenue-nya yang diakui, yang bisa mengurangi interest cost-nya ini adalah yang interest revenue-nya hanya berasal dari specific borrowing. Kalau kita dapat interest revenue dari dana lain di luar specific borrowing, atau nggak ada keterangan ini interest revenue dari specific borrowing, nah itu nggak bisa dikurangin ke interest cost yang akan kita kapitalisasi nilainya. Karena ini ada keterangan,
di mana interest revenue yang didapatkan di tahun 2020 sejumlah 49.000 ini didapat dari pendanaan yang terkait dengan specific borrowing. Jadi bisa kita kurangkan 49.000. Nilainya berapa tuh? $175.600 kurang 49.000. Nah, dapat nilai 126.600. Inilah nilai akhir yang akan kita kapitalisasi menjadi nilai dari gedung yang sedang kita bangun. Oke, sudah dapat ya nilai interest capitalisnya. Selanjutnya kita untuk poin B diminta untuk buat jurnal. Membuat jurnal yang berkaitan dengan kapitalisasi pada 31 Desember 2020 ini ada jurnal apa aja sih yang bisa kita catat? Jurnal untuk yang 31 Desember terkait soal itu adalah kita mengakui nilai kapitalisasi bunga ke aset building sebesar nilai kapitalisasinya. Maksud dari nilai kapitalisasi itu misalnya buildingnya sebelumnya nilainya misal aja ya, ini kan dalam konstruksi nih, dia udah misalnya sebelumnya udah jadi gitu kayak bukan udah jadi, udah proses dan diperkirakan nilainya misal udah 10.000, terus ketambahan sama ini 126.600 ini, jadi nilai asetnya bertambah gitu, which is nanti kalau dijual juga nilainya segitu. Coba bayangin kalau nilai bunganya ini nggak kita include-kan ke dalam building. Padahal kita membiayai pembangunan building atau bangunannya ini, kita pakai duit itu. Dan duit itu dikenakan bunga. Kalau kita nggak masukin nilai bunganya menjadi nilai aset building ya, dan kita jual hanya senilai tanpa nilai interestnya itu ya kita rugi dong. Makanya ini dikapitalisasi bunganya menjadi nilai building. Setelah itu ingat dalam menjurnal di sisi debit dan kreditnya harus balance. Kalau ada debit pasti ada kredit gitu kan. Nah yang di debit adalah building, aset bertambah di debit. Lalu selanjutnya oh ya, kita bayar bunga ya. Bisa kas kalau bayar lunas, atau kalau masih misalnya 31 Desember belum dibayar, bisa pakai akun namanya interest payable. Utang bunga, utang untuk bayar bunga. Nilainya berapa? Sebesar nilai aktual interestnya yang harus kita bayar untuk tahun 2020. Itu harusnya kita bayar 1.266.000. Cuman ini nggak semuanya menjadi interest expense, hanya sisanya aja. Interest expense itu kan berarti beban bunga kan. Nah ini nggak semua interest payable yang kita bayarkan itu menjadi expense alias beban yang nanti akan mengurangi laba, karena ada 126.600 ini kita akui sebagai nilai building. Nah, oke, selesai untuk contoh soal nomor 1.
selanjutnya nomor 2, di sini ada beberapa hal yang berbeda. Contohnya kayak kita diminta membuat beberapa jurnal dan juga terkait dengan penggunaan bagian dari specific borrowing yang kita gunakan untuk investasi. Oke. Jadi di 31 Juli tahun 2020 itu perusahaan Lendi membuat perjanjian dengan Constable Company untuk membangun sebuah mesin pabrik custom gitu. Nah, konstruksinya dimulai secara perlahan dan selesai jadwalnya itu pada 1 November 2020. Jadi dimulai kontrak 31 Juli dan planningnya tanggal 1 November 2020 udah jadi mesinnya. Nah, untuk mendanai konstruksi tersebut, pada 31 Juli juga, perusahaan Lendi ini menerbitkan sebuah note payable atau wesel bayar dengan nominal 500.000 euro, umur wesel 3 tahun dan bunga 12%. Dia dapat pinjaman dari Geonational Bank. Oke, dan interestnya itu akan dibayar setiap tanggal 31 Juli. Yang 12% ini. Nah, ada informasi bahwa 400 dari 500 uang yang dia pinjam ini itu akan dibayar ke Consbuil buat bayar konstruksinya itu. Nah, itu bayarnya tanggal 31 Juli. Sisanya itu berarti 100 kan. 500 kepake 400 bayar ke Consbuil, 100-nya ternyata dia investasikan dalam bentuk short-term marketable securities, yaitu berupa trading securities. Nah, itu dengan pendapatan, maksud saya return, itu 10%. Nah, itu diinvestasikan sampai 1 November. Kemudian 100-nya itu dibayarkan ke Consbuil lagi pada 1 November ya. Dan juga lenders only outstanding. Nah, di 31 Desember 2020 selain punya specific debt tadi yang minjam di Geonational Bank, itu ada juga tercatat bahwa Lendi punya utang dengan sisa nominal 20.000 dolar, bunga 9%, masa utang 6 tahun, yang itu sudah dari 1 Januari 2016. Dan utangnya dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Bukan utangnya, tapi bunganya. Interest is payable, bunga dibayar setiap 31 Desember. Oke. Udah aku buat hitungannya supaya cepat. Sama, pertama kita ngitung WAAE, lalu kita bandingkan WAAE nilainya apakah lebih besar atau lebih kecil dari specific debt. Kalau misalnya lebih kecil berarti sudah tercover, which is kalau sudah tercover kita pakai interest rate atau tingkat bunga dari specific debt-nya, karena dana yang kita pakai bukan dana yang kita pakai ya, tapi nilai WAAE-nya itu sudah di-cover sama nilai specific debt. Oke. Kemudian sudah tahu nilai WAAE, lalu kita menghitung avoidable interest. Kita kali WAAE dengan interest rate yang kita pakai, which is 12%, adalah tingkat bunga dari specific debt-nya.
dapat avoidable interest. Setelah itu menghitung actual interest. Tadi ya, actual interest itu adalah bunga yang kita bayarkan dalam 1 tahun itu berapa sih? Kalau avoidable interest adalah bunga yang kita bayarkan hanya yang berkaitan dengan konstruksinya, gitu. Jadi nggak full 1 tahun. Dan hanya berdasarkan pengeluaran ini saja gitu. Pengeluaran yang berkaitan dengan konstruksinya. Lalu kita bandingkan avoidable interest sama actual interest. Jangan lupa dikasih keterangan kenapa kita pilih nilai itu untuk dijadikan sebagai interest capitalized gitu. Yaitu kita pilih nilai yang terendah antara avoidable interest dan actual interest. Yang lebih kecil ternyata avoidable interest, yaitu 12.000. Oke, actual interest-nya 65.400. Ini didapat dari kita punya specific debt, bunga per tahunnya yang harus dibayar $60.000. Kita punya utang lainnya dalam bentuk NP ini not payable. Nah, di sini ada informasi kan. Oke, ini aku belum ganti ya. Ini harusnya 20.000. Sesuai soal. Kita ganti aja yang di soal. Oke. Interest capitalized. Nah, seperti biasa kita harus teliti lagi ada potensi adanya timbulnya interest revenue atau enggak, karena kalau ada interest revenue kita harus menguranginya ke interest capitalized atau interest cost yang berkaitan dengan konstruksinya itu gitu. Nah, interest revenue-nya pun harus interest revenue yang berasal dari penggunaan specific debt gitu. Kan tadi dia menggunakan $100.000 untuk investasi dan kemudian dapat keuntungan 10% kan. Nah, 10%-nya itu kan per tahun. Kita mulai invest itu tanggal 31 Juli. Ya kan? Mana nih tanggalnya? Nah, ini pokoknya bayarnya 400 dibayar ke Consbuil dan sisanya itu dibuat investasi. Jadi mulai investasinya 31 Juli. Sampai 1 November berhentinya. Jadi hati-hati juga ya pada tanggal ini. Jadi jangan dibabat habis sampai Desember. Soalnya di sini ada keterangan sampai 1 November aja gitu investasinya. Which is kalau dari Juli 31 sampai 1 November itu lamanya adalah 3 bulan. Jadi Julinya nggak dihitung karena ini di akhir bulan. Jadi mulainya Agustus, September, Oktober. Novembernya juga nggak hitung, ini karena baru awal bulan. Jadi interest revenue-nya itu 100.000 yang kita investasikan dikali sama keuntungannya dikali sama bobotnya, yaitu dari 10% per tahun ini kita hanya nerima untuk 3 bulan. Jadi 3/12. Hasilnya adalah keuntungan yang kita dapat untuk tahun 2020 itu adalah 2.500 untuk nilai interest revenue. Setelah itu baru kita kurangkan ke interest cost-nya yang akan kita kapitalisasi ke akun asetnya. 12.000
Ini adalah nilai avoidable interest karena lebih rendah, jadi kita pakai yang ini sebagai nilai interest capitalized, lalu dikurang sama interest revenue dan hasilnya hasil akhirnya 9.500. Kalau nggak ada interest revenue berarti interest capitalized-nya hanya 12.000 ini. Tidak usah dikurangin sama interest revenue kalau nggak ada informasi interest revenue ya. Intinya ingat, ada potensi adanya interest revenue nggak? Interest revenue-nya pun harus dari penggunaan specific borrowing atau utang yang emang dana utang yang emang digunakan untuk pembangunan suatu aset gitu. Kalau bukan dari specific borrowing itu nggak bisa kita jadikan sebagai pengurang. Kenapa? Itu ada penjelasannya di special issue. Mana ya? Nah, yang ini. Di bagian ini. Pada umumnya, perusahaan tidak mengurangkan interest revenue terhadap interest cost, kecuali jika memang interest revenue-nya didapat dari specific borrowing. Gitu. Jadi kalau bukan dari specific borrowing, tidak bisa mengurangi interest capitalized. Nah, kita ngejurnal nih. Jurnalnya apa aja sih? Nah, diminta tanggal 31 Juli. 31 Juli ada transaksi apa aja ya? Pertama ada penerbitan wesel. Kita ngutang nih. Kita menerbitkan wesel. Yang menerbitkan adalah yang minjem, gitu kan? Ya, yang menerbitkan adalah yang minjem. Nah, yang minjem itu kan lending company, which is kita yang akan kita catat jurnalnya. Dia minjem uang $500.000, berarti nerima kas dong sebesar $500.000 dan kreditnya wesel buyer atau notes payable, utang kita berupa notes payable, yaitu sama nilainya. Lalu ada juga kita bayar tuh tanggal 31 Juli bayar ke Consbuil yang ngebangun mesinnya itu sebesar 400.000. Berarti kita sudah boleh mengakui biaya nilai mesinnya itu, sehingga kita catat debitnya mesin 400.000. Terus ada juga 31 Juli itu kita invest kan, berarti kita punya aset trading securities sebesar 100.000, lalu kas kita keluar. Kasnya buat keluarnya sebesar 500.000 untuk bayar mesin dan juga buat invest. Kita konversi jadi trading securities. Selanjutnya November 31 kita diminta buat jurnal juga. Nah, di November tanggal 1 ada apa aja? Tadi investasinya selesai kan dari tanggal 31 Juli berakhir di 1 November. Nah, kita ngejual, kita nerima kas. Kasnya sebesar 100.000, modal investasi kita ditambah sama keuntungannya, yaitu 10%. 10% yang sudah kita hitung tadi, 100.000 dikali 10% dikali bobotnya 3/12. Sehingga yang kita terima adalah 102.500. Ini modal ditambah sama keuntungan investasi kita. Lalu ada juga kita melunasi mesin kan ke Consbuil. Makanya debitnya mesin, jadi nilai mesinnya bertambah. Nilai perolehan mesinnya itu 100.000
Dan kasnya kita keluarin buat bayar konsbil 100.000. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai mesinnya itu awalnya 400.000 nih di tanggal 31 Juli. Terus udah ketambah harga perolehannya sama yang 1 November ini udah ketambah 100. Jadi nilai mesinnya per 1 November itu udah 500.000 dolar. Terakhir tanggal 31 Desember itu kita mencatat kapitalisasi bunga dan juga mengakui adanya beban bunga. Tadi kan ada interest capitalized tuh sebesar 9.500. Nah, itu kan kita kapitalisasi nilai interest cost-nya tadi, yang ini, itu menjadi nilai si mesin. Makanya kita debit mesin sebesar 9.500, lalu beban bunganya itu selisih antara avoidable interest dan actual interest. Kayaknya belum aku ganti nih. Nah, kas, oke. Kita ada informasi, ini dulu ya, beban bunganya dulu. Itu kan kita punya actual interest-nya segini, 65.000 sekian. Kita kurangi sama avoidable interest. Kenapa dikurangi? Karena yang nilai avoidable interest ini itu menjadi nilai atau kita kapitalisasi ke akun mesinnya kan. Jadi sisanya itu atau selisihnya itu menjadi interest expense. Terus kita cermati tanggal pembayaran bunga. Kita punya 2 jenis utang kan untuk soal yang ini. Ada yang specific debt sama other debt berupa notes payable. Nah, yang specific debt itu bayar bunganya setiap tanggal 31 Juli. Berarti mau bayar lagi itu baru tahun depan, tahun 2021. Kita minjemnya ini 31 Juli 2020, bayar bunganya lagi baru tahun depan, sehingga tahun 2020 ini belum ada bayar bunga. Cuman kita harus mengakui bunga yang sudah kewajiban kita yang sudah berhak kita, bukan berhak ya, sudah wajib kita akui utang kita gitu. Kan kita minjem 31 Juli mulainya. Ini tanggal Desember 31, berarti bunga yang sudah terhutang yang sudah wajib kita bayar, cuman belum tanggal 31 Juli, itu ada 500.000 dikali sama 12% bunganya, dikali sama bobotnya dari 31 Juli ke 31 Desember itu ada Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Nah, segini nilai utang kita gitu untuk sampai di akhir tahun 2020. Nah, ini jadi nanti kalau tiba-tiba misalnya utangnya berhenti, nah ini yang harus wajib kita bayar adalah 25.000 karena kita udah melewati 5 bulan gitu. Terus yang ada di utang ke yang not payable, yang other debt. Kalau ini specific debt, other debt-nya itu bayar bunganya 31 Desember, sehingga 31 Desember ini ada kas untuk bayar bunga yang keluar. Jadinya kita kredit kas sebesar
60.000 nominalnya dikali 9%. Ini nggak dikali bobot ya, karena dia mulainya tahun 2016, which is 2020 itu full bunganya yang harus kita bayar 1 tahun, jadi nggak ada bobot. Hapus aja. Oke deh. Kita lihat udah balance belum. Belum kayaknya. Oh, salahnya di sini. Yang specific debt itu kan 31 Juli ya dipinjemnya. Jadi bunga yang harus dibayar tahun 2020 itu belum, nggak full 1 tahun. Ini harus dibobot lagi. Dikali sama 5 bulan ya. 5/12. Oke. Jadi selisih antara avoidable interest sama actual interest itu menjadi interest expense. Kalau actual interest-nya itu kan antara 2, kita bayar atau masih dalam bentuk hutang gitu kan. Nah, kita akui juga pembayaran bunga itu sebagai expense. Expense itu di sisi debit. Nah, tapi bagian dari expense itu ada yang kita akui atau kita kapitalisasi ke dalam nilai mesin sebagai asetnya itu. Jadi selisih keduanya itu tinggal 18.400 ini. Kita lihat udah balance atau belum. Belum balance. Kuranginnya sama 9.500 harus. Lupa tadi udah dikurangi interest revenue. Oke deh. Dua contoh sebelumnya itu kan kasusnya adalah kita dapat nilai WAAE-nya itu tercover alias lebih kecil dari specific debt. Sehingga nanti interest rate yang digunakan untuk dikalikan sama WAAE-nya itu adalah interest rate dari specific debt-nya. Gimana kalau nilai WAAE-nya itu lebih besar dari specific debt? Ini aku bahas soal comprehensive example di buku aja ya. Langsung ke hasil WAAE-nya itu adalah 820.000. Sedangkan di soal nilai spesifik debt-nya itu adalah 750.000 ini, which is ada beda sekitar 70.000. Nah, itu nanti interest rate yang digunakan yang mana gitu kan. Karena kalau lebih kecil nilai WAAE-nya dari specific debt itu interest rate yang digunakan kan 15%. Nah, kalau WAAE-nya lebih besar itu gimana gitu interest rate-nya. Nah, pertama sebenarnya sebelum masuk ke sini teman-teman bisa ngitung dulu yang ini. Jadi ini kita hitung dulu kita punya utangnya tuh apa aja sih. Nah,
Jadi interest rate yang dipakai itu kita kiblatnya ke 2 jenis pinjaman kita include-kan semua. Kita punya specific debt nominal 750.000, interest rate-nya 15%. Sisanya itu, selisih antara specific debt dan juga WAAE-nya itu kan which is 70.000 itu kan berarti kita butuh ngambil dari jenis utang lainnya kan. Makanya ini 70.000 ini kita harus kalikan sama berapa persen ya. Nah itu, kita bobot dulu kayak gini. Cara bobotnya gimana? Kita punya jenis di luar specific debt itu ada apa aja. Di soal itu kita punya 2 jenis utang lainnya, ada notes payable sama bond. Nah itu untuk note-nya tingkat bunga 10%, waktu 5 tahun, prinsipal atau nilai nominal utangnya untuk note itu ada 550.000. Interest-nya berarti 550.000 dikali 10%. Lalu yang kedua yang bond itu tingkat bunga 12%, nominal 600.000 berarti nilai bunganya adalah 72.000. Nah itu total bunganya 127.000, total nominal kedua utang ini ada 1.150.000. Sehingga nanti dapat interest rate di luar specific debt alias untuk utang jenis lainnya itu kita bagi bobotnya 127.000 ini dikali sama total nominal. Dapatlah persentase untuk gabungan antara 2 jenis utang lainnya itu yang di luar specific debt. Jadi 70.000 yang masih kurang untuk menuju nilai WAAE-nya ini kan 70.000 ya dari 750.000 specific debt yang kita punya. Itu kita kalikan, dapatlah avoidable interest dari specific debt itu 112.500. Yang ini dikali ini, terus avoidable interest dari utang-utang lainnya itu 70.000 dikali sama yang ini, dapat segini. Nah, total avoidable interest adalah 120.228. Setelah dapat avoidable interest sama ngitung actual interest cost. Nah, ini sama kasusnya avoidable interest itu lebih kecil nilainya dari actual interest sehingga yang dipakai adalah nilai avoidable interest untuk menjadi nilai interest capitalized. Nah, di jurnal ini nanti perhatikan soalnya dia ada transaksi apa aja. Untuk yang Januari tanggal 1 ini agak berbeda, ada land-nya. Karena di soal itu kan dia bilang salah company itu mengontrak Paver Construction Corporation untuk membangun sebuah gedung dengan harganya itu 1,4 juta dolar. Dengan land-nya atau tanahnya itu biayanya 100.000 dolar. Purchase from the contractor and include in the first payment. Oke, maka dari itu jurnalnya jadi seperti ini. Land 100, lalu cash-nya 210 itu dari ini. Jadi 1,4 ini plus land 100.000 kan berarti 150 ya. Nah itu total biaya construction-nya cuman bayarnya tuh nggak sekaligus. Jadi Januari itu habis 210.000 biayanya, Maret 300.000, Mei sampai Desember gitu. Nah Januari tanggal 1 berarti kan kita bayar tuh gedung 110,
di Januari itu 210 jadwalnya bayar kontraktornya itu. Nah, itu udah include sama biaya tanah. Dibilangnya kan gitu kan, purchase from the contractor and include in the first payment. Jadi 210.000 ini udah sama nilai land 100, sehingga 110-nya building, 100-nya land. Selanjutnya nggak ada informasi untuk land lagi, karena land hanya pada first payment atau pembayaran pertama, sehingga Maret, Mei, dan Desember jumlahnya sesuai jadwal 300, 540, dan 450. 31 Desember kita mengakui nyatet building sama cash juga yang untuk jadwal 31 Desember. Terus kapitalisasi bunganya, avoidable interest dijadikan, kalau misalnya nggak ada interest revenue, berarti pure avoidable interest aja. Kalau ada interest revenue ya dikurangin dulu. Nah, itu menjadi nilai masuk ke nilai buildingsnya, menambah. Untuk actual interestnya kita lihat, kalau dibayar semua pada 31 Desember berarti kan kreditnya kas. Nah, itu semuanya actual interestnya menjadi pembayarannya itu. Nah, selisih antara avoidable interest sama actual interest adalah masuk ke interest expense. Oke, sekian videonya. Teman-teman yang masih bingung boleh nanya di comment section. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.